Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa hadir dalam kegiatan kuliah online. Kali ini kita akan membahas mengenai elemen-elemen program Pascal. Jadi capaian pembelajaran pada materi elemen-elemen program Pascal adalah Anda diharapkan memahami elemen-elemen dalam bahasa pemrograman Pascal. Ya. Elemen-elemen program Pascal itu apa saja? Nah, pola susun bahasa Pascal dibentuk dengan menggunakan elemen-elemen program Pascal yang umum, yaitu simbol dasar, kemudian reserve word atau kata pasti, dan identifier. Simbol dasar pada Pascal terdiri atas simbol huruf, yaitu huruf A sampai dengan Z, atau A sampai dengan Z dengan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian simbol angka atau digit, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan simbol khusus, yaitu plus, minus, ya, bintang, kemudian slash, kemudian titik koma, kemudian petik, sama dengan, lebih kurang, ya, dan lain sebagainya. Reserve word atau kata pasti, ada yang menyebutkan juga kata cadangan. Jadi reserve word adalah suatu kata yang secara mutlak tidak boleh diartikan lain dan harus digunakan sebagaimana yang telah didefinisikan atau ditentukan kegunaannya oleh bahasa Pascal. Reserve word ini tidak boleh didefinisikan ulang oleh pemakai. Jadi kalau sudah dipakai tidak boleh didefinisikan ulang kecuali programnya sudah ditutup, ya, di end, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai pengenal atau identifier. Reserve word ini jumlahnya berbeda untuk masing-masing bahasa Pascal. Jadi kalau di materi yang di konsep dasar bahasa Pascal atau konsep dasar program Pascal itu juga sudah saya berikan, ya. Nah, ini saya tampilkan lagi. Jadi contoh beberapa reserve word yang telah didefinisikan oleh bahasa Pascal antara lain and, array, bikin, kemudian case, do, else, and, dan lain sebagainya. Identifier. Jadi tadi ada simbol dasar, kemudian ada reserve word, dan yang ketiga ada identifier. Jadi identifier merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai nama atau sebutan terhadap sesuatu di dalam program. Pemakai dapat mendefinisikan sendiri suatu nama sebagai identifier. Identifier ini terdiri atas, jadi ada dua, yaitu identifier standar dan identifier non-standar. Identifier standar, nah ini contoh dari identifier standar, antara lain sebagai berikut. Jadi ada abs, kemudian ada char, kemudian ada read, kemudian written, kemudian sqrt, dan lain sebagainya. Sedangkan identifier non-standar, nah identifier non-standar yaitu identifier yang didefinisikan oleh pemakai bahasa Pascal, misalnya nama program, nama suatu konstanta, nama suatu variabel, dan nama suatu prosedur. Jadi kalau kita mau menamai suatu program kan sesuai dengan keinginan kita, ya, sebagai user. Nah, itu yang dinamakan dengan identifier non-standar. Identifier bersifat bebas, tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Maksudnya itu ketika kita menuliskan identifier non-standar yang berupa nama program,
kemudian nama konstanta, nama variabel, nama prosedur, itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf, ya, harus berupa huruf, tidak boleh angka, tidak boleh simbol, dan lain sebagainya. Kemudian huruf besar dan huruf kecil dianggap sama, jadi tidak mempengaruhi, ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengandung blank, jadi spasi, ya, itu tidak boleh, tidak ada yang tidak boleh kosong, ya. Kemudian tidak boleh mengandung simbol-simbol khusus kecuali garis bawah, underscore itu, ya. Kemudian panjangnya bebas, tetapi hanya 63 karakter pertama yang dianggap signifikan. Lagian juga kita nggak mungkin, ya, memberikan nama yang terlalu panjang sampai 63 karakter, ya. Jadi kalau yang dianggap signifikan ini hanya 63 karakter pertama. Nah, ini contoh penulisan identifier. Nah, identifier. Nah, ini yang benar, ya. Nama kan tadi kan diawali dengan huruf, ya. Kemudian tidak boleh ada blank. Nah, ini berarti benar. Kemudian diawali dengan huruf, tidak ada blank karena ada apa? Ada underscore, ya, garis bawah. Ini benar. Diawali dengan huruf walaupun ada angka di tengah, yang penting tidak kosong, ya. Jadi ini juga benar. Yang penting diawali dengan huruf. Nah, kalau yang ketiga ini tidak diawali dengan huruf tapi diawali dengan angka. Jadi dia salah karena karakter pertama harus huruf. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu nama dan NPM. Nah, ini ada simbol. Nah, berarti ini salah karena mengandung simbol khusus. Yang keenam, ini juga salah karena ada blank, ya, ada spasi. Oke. Kemudian variabel. Nah, penamaan variabel. Jadi ada identifier itu tadi misalkan judul program seperti itu. Kemudian kalau kita memberikan nama variabel, nah, ini diberikan ketentuan juga. Jadi di sini saya sampaikan variabel adalah suatu identifier non standar yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Jadi variabel nilainya tidak tetap atau nilainya merupakan hasil dari suatu proses. Secara teknis, variabel merujuk kepada suatu alamat di memori komputer. Setiap variabel memiliki nama yang sebagai identitas variabel tersebut. Bentuk umum deklarasi variabel adalah sebagai berikut. Jadi jika hanya satu variabel yang dideklarasikan, maka bentuk umumnya seperti ini. Ini bentuk umumnya, ya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ini contoh saja. Jadi misalkan kalau kita mau menuliskan variabel, ya harus ada kata-kata var, ya. Kemudian ini namanya variabel biasanya kan berupa huruf, ya. Nah, ini X, kemudian ini jenis datanya apa? Jenis datanya adalah integer. Oke. Kemudian jika lebih dari satu variabel dan masing-masing memiliki jenis data yang sama. Jadi misalkan ada X, Y, Z tapi jenis datanya sama, yaitu integer. Nah, dituliskan saja var. Ya, ini yang di atas ini selalu bentuk umumnya, ya, deklarasinya, ya. Kemudian yang ini contohnya. Ini var, kemudian ini ada variabel P, Q, R. Nah, dan dia memiliki jenis yang sama, yaitu berupa data real. Kemudian jika beberapa variabel yang berbeda jenis datanya, maka dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kalau ini bentuk umumnya, karena kalau saya taruh di bawah juga akan tertumpuk, jadi saya taruh di sebelahnya, ya. Nah, ini contohnya. Jadi var, kemudian variabelnya AB,
tipe datanya char atau karakter, kemudian MN tipe datanya boolean. Jika variabel yang dideklarasikan berjenis data non-standar, misalkan berupa warna, kemudian berupa tahun, misalkan ada subrange-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ingat yang atas di sini deklarasinya, ini contohnya, ini deklarasinya, ini contohnya ya. Nah, selanjutnya tadi ada nama variabel, nama judul, nama variabel, kemudian nama konstanta. Nah, konstanta tentu saja di sini bukan pengertian dari variabel dan konstanta ya, tapi di sini hanya menyampaikan bahwa konstanta dalam bahasa Pascal, dalam pemrograman Pascal itu merupakan suatu identifier non standar yang nilainya telah ditetapkan dalam suatu program, tidak dapat berubah, tetap sepanjang program, dan dideklarasikan pada bagian deklarasi. Di dalam Pascal, sebuah konstanta hanya dapat diisi dengan tipe data dasar, yaitu char, karakter, kemudian integer, kemudian real, boolean, serta tipe data string dan set. Ini sudah kita bahas ya. Anda bisa baca di materi konsep dasar bahasa Pascal ya, untuk jenis-jenis datanya. Kemudian penulisan konstanta, ini ada ketentuannya juga. Jadi yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf ya. Kemudian karakter kedua dan seterusnya bisa berupa huruf, angka atau karakter underscore garis bawah. Kemudian penulisan konstanta tidak boleh menggunakan karakter selain angka, huruf, dan underscore. Kita tidak bisa menggunakan spasi dan tanda-tanda khusus seperti bintang, plus, minus, dan kemudian persentase, kemudian dolar, kemudian pagar, dan at ya. Kemudian maksimal panjang konstanta tergantung pada compiler yang digunakan. Jadi mungkin kalian bisa searching ya. Jadi kadang Pascal juga bisa di compiler dengan C++ dan sebagainya. Kemudian yang kelima, beberapa mendukung 32 karakter hingga 63 karakter. Jadi bisa mendukung 32 sampai 63 karakter. Konstanta tidak bisa dirubah nilainya sepanjang kode program. Nah, ini deklarasi konstanta. Jadi tentu saja harus diawali dengan ini ya, const. Kemudian ini nama konstantanya, ini nilai konstantanya. Ini contohnya, ini konstanta dari pi. Saya rasa sudah fix ya. Kalau pi itu 3,14, kemudian x sama dengan 2, y sama dengan s. Pascal menggunakan tanda sama dengan ini ya, untuk memberikan nilai kepada konstanta saat dideklarasikan atau proses inisialisasi. Jangkauan identifier. Jadi identifier dideklarasikan dalam suatu blok program hanya berlaku pada blok di mana identifier tersebut didefinisikan. Ini contoh 1. Jadi di sini ada program. Ini program, judul programnya P, kemudian ada variabelnya X. Di sini prosedur P1, Y integer, begin, kemudian ini di sini ada statement, kemudian di sini ada end, mulai lagi begin, kemudian statement, kemudian end. Jadi daerah berlakunya Y sebagai variabel lokal hanya di sini saja, ya, di sini variabel lokal. Sedangkan daerah
berlakunya X sebagai variabel global itu dari sini sampai dengan sini. Karena apa? X-nya di sini ya. Habis program var kemudian X-nya di sini. Jadi tidak di dalam sininya. Nah, ini kan masih lokal. Menyeluruh sampai N. Kemudian contoh yang kedua, program P kemudian variabel X, var-nya XY dengan jenis data real. Ini berlaku di semua blok program P kecuali P1, kemudian Y-nya ya, kemudian X-nya real berlaku di semua blok program P kecuali P2. Jadi karena di sini P1 ini dia hanya ada Y di sini ya, kemudian dia bacanya seperti itu ya. Nah ini ya, kemudian global ya, X dan Y dimaksud adalah X dan Y real variable global ya. Kemudian bagian pernyataan atau statement atau terproses bagian pernyataannya. Bagian yang akan diproses dan terdapat dalam suatu blok yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Setiap statement yang merupakan instruksi program diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi harus ada tanda titik komanya. Ini strukturnya ya, selalu seperti ini ya. Jadi ada begin, kemudian statement, kemudian end. Jangan lupa ketika kita memberikan statement, di situ harus ada titik koma, dan ketika kita mengetik perintah end harus ada titik. Oke. Kemudian statement write and return. Guna keperluan output atau menampilkan luaran ke jendela tampilan pada Pascal digunakan identifier standar yaitu write atau return. Write menampilkan hasil tanpa ganti baris dan tampilan berikutnya akan disambung dalam baris yang sama. Kemudian kalau return digunakan untuk menampilkan tampilan berbaris akan ganti baris untuk tampilan berikutnya. Statement write digunakan untuk mencetak pada baris yang sama dari beberapa argumen. Kemudian return yang tidak diikuti argumen hanya mencetak satu baris kosong. Return yang diikuti argumen akan mencetak nilai argumen tersebut dan berpindah ke baris berikutnya. Penulisan write dan return, data output yang ingin ditampilkan dengan perintah write dan return harus ditulis dengan tanda kurung ya, dan ada petiknya ya. Jika data tersebut berjenis teks yang tadi dari karakter char atau kumpulan karakter atau string, perlu ditambahkan tanda kutip ya, tanda kutip ini ya di antara teks tersebut. Jika data yang akan ditampilkan berjenis angka, variabel, atau konstanta, maka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, ini contoh penggunaannya. Ini program coba 1. Nah, kita langsung saja buka di Free Pascal-nya. Ini program coba 1 ya, kemudian uses CRT ini kalau kita mau menampilkan perintah clear screen, jadi CLR-SCR ini saya tambahkan lagi. CLR-SCR ini berarti kita kalau mau ini untuk menghapus layar ya. Jadi kalau nggak ada CLR-SCR-nya ya nanti ada tulisan-tulisannya gitu, nggak bisa kosong outputnya. Kemudian untuk yang mendukung CLR-SCR ini ya harus menggunakan uses CRT ini. Ini write nama, kemudian di sini write Adila. Nah di sini berupa karakter ya, jadi atau string. Jadi di sini harus dikasih tanda petik atau tanda kutip ya. Kemudian write learn. Nah ini gimana tampilannya kalau saya tuliskan seperti ini.
Oke, kita buka Free Pascal-nya. Di Free Pascal, di sini ini karena saya sudah mencobanya, jadi dia akan merecord perintah terakhir yang saya gunakan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa close Windows, close all. Nah, kita mulai file, new. Kita bisa karena kalau kita mau membuat programnya, ini kan memang ini program seperti ini ya. Tapi di Pascal itu tidak mau di copy paste. Jadi beda kalau kita menggunakan RStudio, menggunakan program-program lainnya ya. Jadi di sini dia nggak mau di copy paste seperti ini. Saya cobain ya. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi memang harus ditulis satu-satu ya. Tapi saya sudah menulisnya. Jadi saya bisa open, kemudian coba satu. Open. Nah, di program coba satu tadi sudah sesuai ya. Di sini. Nah, ini kalau kita merunning tinggal di run saja. Nah, di sini memang kalau kita mau selesai menampilkannya ini SURYA, di sini harus ada perintah return, read ln. Nah, ini untuk menampilkan outputnya. Jadi kalau nggak ada ini ya apa tuh namanya, di Free Pascal-nya nggak keluar outputnya, hanya berupa kedipan layar gitu aja. Kita running, seperti apa hasilnya. Nah, ini tadi kan write ya, emang dia kayak gitu. Kalau keluar ketika kita setelah merunning kemudian keluar outputnya, ya harus mulai dari awal lagi, buka lagi di run. Nah, ini. Nah, program coba satu di sini ada write nama Written Adila. Nah, tampilannya karena write menampilkan satu baris tanpa berganti baris. Kemudian kalau maka si yang written tadi yang berganti garis, yang Adila tadi, dia ngikut ke atas ya. Ini ngikut ke atas. Kalau ininya sendiri-sendiri written nama, kemudian ini Wahyuni, atau Anda juga bisa menuliskan di sini nama Adila kalau Anda penasaran. Jadi tampilannya sendiri-sendiri, ganti baris ya, nama Wahyuni. Nah, karena tadi write SURYA, maka ya jadi gabung Surya. Nah, ini selesai di sini ada perintah return. Nah, di sini selesai, kita bisa enter. Nah, nanti ke perintah selanjutnya. Return, kalau kita nggak enter, kalau nggak pakai return, nah nanti dia akan gabung Y-nya ke atas ya, seperti written yang nama Adila tadi ya. Jadi Y-nya akan ke atas kalau kita nggak putus dengan menggunakan return ya. Jadi ini kita bisa enter, di sini akan keluar karena written Y, written U, written N, kemudian written I, maka jadinya sedih-sedih seperti ini. Nah, ini kalau kita mau coba misalkan nggak pakai CRT, nggak pakai CRT, nggak pakai clear skin, kemudian nggak pakai return, kemudian di running. Nah, ini akan seperti ini ya. Jadi ada kata-katanya seperti ini.
Nah, tadi kalau saya nggak pakai return ketika saya memutus yang Surya tadi, maka Y-nya akan ke atas. Jadi kalau mau berhenti di program yang untuk memutus yang write tadi, maka pakai return ya. Oke. Saya harap yang program yang coba 1 Anda paham ya. Kemudian yang, tapi jangan khawatir. Di sini di program coba 3, nah ini saya juga sudah mencobanya, karena saya juga nggak mau ya nulis satu-satu, kemudian saya akhirnya capek ya nulis satu-satu, capek ya. Jadi kita bisa install C++, maksudnya C++, sorry, Notepad++. Jadi Notepad++, kalau kita sudah ketik perintahnya di sini tadi, Anda bisa copy, kemudian Anda bisa copy paste di sini di Notepad++, maaf. Ini karena ada plus-plusnya ya, jadi saya selalu salah sebut jadi C++. Notepad++-nya, kemudian Anda bisa Anda bisa ini ya. Jadi ini ada program, kemudian Anda bisa file, kemudian save as. Nah, ini coba 3, Anda cari Pascal source ya, jadi pas. Nanti dia akan menyimpan di direktori Pascalnya. Kemudian oke. Ini saya close ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu, tapi ya tetap aja ngetik ya awalnya ya. Cuman kalau Anda mau coba, Anda bisa copy paste dari PDF saya, kemudian Anda bisa bisa langsung mencobanya ya. Kemudian nah ini kita buka Free Pascalnya, kita close dulu, file, open, kemudian coba 3. Nah ini sama ya, nah ini sama CR B1. Nah hasilnya seperti apa? Karena kita kasih konstanta A nya 20, tipe nyata itu sama dengan real, maksudnya kita definisikan nyata itu adalah suatu jenis data real, sehingga B, variabel B yang jenis data integer, kemudian C hasilnya nanti adalah suatu yang nyata, maksudnya yang real, maka kita bisa nuliskan seperti ini. Nah ini saya juga tambahkan di Watten Universitas ya, kemudian go to 1 Watten Muhammadiyah, kemudian 1 Watten Surabaya. Jangan lupa diakhiri dengan return, karena kalau Anda tidak mengakhirinya ya nggak akan tampil layar output yang hitam tadi, hanya sebuah kedipan aja. Nah ini kita running. Nah hasilnya seperti ini ya. Tadi kan C sama dengan A plus B, A nya tadi 1 ya, B nya 20 ya. Kemudian ada universitas, Watten Universitas, kemudian go to 1. Nah karena go to 1 tadi juga didefinisikan sebagai label tadi ya. Kemudian jadi dia enggak, karena ada go to tadi ya, maka yang Muhammadiyahnya diloncati, jadi langsung Universitas Surabaya. Tuh. Kemudian kita coba, nah ini kita coba kalau tanpa go to ya, hasilnya seperti apa. Kita copy paste, kita taruh di copy paste, kita taruh di Notepad plus-plusnya. Anda bisa new, Anda paste, kemudian Anda
file, save as, dikasih nama ya, misalkan coba 6 misalkan. Nah ini cari yang Pascal source, kemudian ini langsung di direktorinya ya dia, kemudian di save. Nah nanti dia akan langsung baca ininya. Jadi kalau yang program perintah-perintah ini dia jadi biru seperti ini. Nah ini biru seperti ini ya. Kemudian ini coba, saya sudah coba 4 ya, saya sudah save juga. Nah ini saya close dulu, open, kemudian dicoba 4, open. Nah ini saya tanpa goto ya, tanpa goto. Nah ini di run. Nah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tapi kalau Universitas Muhammadiyah Surabayanya maunya gabung, maksudnya di atasnya ya tinggal ditulis saja, tinggal dihilangkan writernya. Nah yang ini tinggal white. Kemudian oke, coba di running, gabung ya, gabung tanpa spasi. Nah ini dia akan konfirmasi. Anda tadi mengganti di Free Pascal. Apakah yang di Notepad++ nya juga mau diganti? Kalau kita mau reload it ya, nah nanti dia akan berubah, white-nya juga akan berubah. Tapi kalau no, dia akan tetap ya. Oke, kita close. Oke, dari sini kita sudah coba. Saya juga sudah menjelaskan mengenai mengenai elemen-elemen program Pascal. Jadi di situ ada apa saja? Ada simbol dasar, kemudian ada reserve word, kemudian ada identifier. Tapi selain di elemen-elemen program Pascal juga mengandung suatu pernyataan ya, statement, pernyataan atau terproses ya. Nah, dikerjakan pre-praktikumnya. Jadi kalau pre-praktikum itu ya tadi ya sudah saya jelaskan tadi, Anda bisa tuliskan kembali, mengingat kembali, memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian juga yang untuk praktikum ya praktikum menggunakan Free Pascal-nya. Nah Anda harus coba menggunakan Free Pascal. Hasilnya, outputnya harus di screenshot ya, atau di capture ya. Oke, demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.